Halo guys, balik lagi ke channel Bincang atau Bahas MU. Kita akan membahas pertandingan semalam MU lawan Sheffield ya, dimana MU menang dengan skor 2-1. Dan kita melihat pertandingan-pertandingan lain juga, kayak City yang berhasil menang 2-1 lawan Brighton. Terus Liverpool menang 2-0, golnya penalti semua. Terus Arsenal yang imbang lawan Chelsea itu gol-golnya gila-gila ya, banyak blunder juga dari kedua klub, dan itu bagus juga sih kalau hasil imbang kayak gitu kan. Jadi range poin kita ketinggalan itu dengan sang pemuncak kini hanya berjarak 6, dan menyisakan Tottenham yang belum main ya ntar malam. Tim yang belum kalah kayak Arsenal dan Tottenham masih bisa ke puncak lagi kalau ntar malam menang, dan kalau bisa sih kalah aja ya. Nah, kita akan bahas pertandingan MU lawan Sheffield. Nah, MU ini tadi malam mengeluarkan squad yang berbeda, memainkan pemain-pemain yang berbeda lah. Ini kan setelah injury atau international break ya selama 2 minggu, dan kemarin banyak pemain yang cedera sebenarnya, dan sekarang gue hitung-hitung pemain yang cedera itu masih banyak, seperti Luke Shaw, Taylor Malaysia, terus Sergio Reguilon, Lisandro Martinez, terus ada Aaron Wan-Bissaka, terus ada siapa lagi, Ahmad Diallo, Kobbie Mainoo. Itu udah 7 pemain, dan ditambah Sancho yang kemungkinan besar bulan Januari akan out ya. Nah, kita lihat dari situ sekitar masih ada 9 pemain MU yang nggak bisa main ya kan. Squadnya pun sangat terbatas, dan mudah-mudahan di bulan Januari nanti pemain bisa membeli pemain yang dibutuhkan lah, karena genting banget ya untuk bermain di dalam 4 kompetisi dengan squad yang seadanya. Istilahnya nggak ada pelapisnya karena pada cedera. Kalau nggak beli ya setidaknya pinjaman. Nah, ini pemain yang dimainkan tadi malam, squadnya itu di belakang ada Onana. Ya, Onana masih selalu menjadi pilihan lah tentunya, karena anak emas Ten Hag ya. Walaupun tadi malam dia bermain bagus ya, nggak apa-apa sih. Di back kiri ada kejutan dimana dipasangnya Lindelof. Di back tengah ada duet dari Harry Maguire dan Johnny Evans. Di kanan Dalot. Di tengah ada Amrabat, dan satu lagi itu Scott McTominay. Gue nggak tahu Casemiro apakah cedera juga, karena di starting Situations itu nggak ada. Terus di depan ada Rashford, Bruno, dan di kanannya ada Anthony, di depan ada Højlund. Jadi ada sedikit perubahan ya, dimana gak memasang Amrabat lagi di back kiri, dan itu hasilnya pun positif karena Amrabat seringkali kecolongan kalau bermain di back kiri, dan itu mau dibenahi Ten Hag, jadi baguslah ada perbaikan. Gue kira awalnya Lindelof akan dipasang back kanan dan Dalot di back kiri, ternyata salah. Maksudnya cuma dia ketuker aja gitu. Dan lagi-lagi permainan MU ini masih sulit untuk menerobos masuk pertahanan lawan. Ini jalannya babak pertama gue beritahu aja ya, karena gue semalam itu ketiduran, gak nonton karena besoknya ada aktivitas. Jadi gue ketiduran dan gue cuma nonton highlight ya. Itu pertama dari golnya McTominay, dan itu juga umpannya Bruno. Kayak ya sebenarnya nggak akan ada yang prediksi itu bakal gol. Tendangannya pun pelan doang, cuman ya agak melintir gitu ke ujung gol ya, 1-0. Nah, 3 menit kemudian handsball, kita kena gol penalti. It's okay. Tapi kenapa sih MU ini selalu nggak bisa unggul lama-lama? 3 menit, 2 menit, 1 menit,
pasti kebobolan. Pertahanannya lagi-lagi ya kan, it's okay, golnya penalti, nggak ada gol-gol yang blunder lagi. Lalu di babak kedua, golnya Dalot yang umpannya dari Lindelof di sisi sayap kiri itu keren ya. Itu juga, itu kan betapa ngelihat golnya Dalot itu kan betapa kesulitannya pemain MU itu di lini depan itu untuk cetakkan gol. Yang nyetak gol Scott McTominay sama Lindelof, maksudnya Dalot. Jadi ada masalah di lini depan ini, masih belum kelar. Kurang suplainya ke Højlund, kadang Højlund juga masih belum, maksudnya instingnya itu masih belum kuat lah, masih perlu adaptasi lagi dengan permainan Premier League ya. Dengan hasil itu MU naik ke posisi 8 dengan 15 poin dan terpaut 6 poin ya, dengan Manchester City yang ada di puncak dengan poin 21. Kita akan bahas secara individu ya permainan ya. Gue lihat sih ya, Onana ya tampil bagus, terlebih lagi pada Harry Maguire yang luar biasa, passingnya nyampe terus ya, hanya sedikit miss ya. Dan Evans pun lumayan bagus, Dalot bagus, Lindelof pun bagus, Amrabat, McTominay ini bagus juga ya. Lagi-lagi depan ini ya Rashford yang masih keputusannya sering salah ambil, dan Bruno juga ya seperti itu. Anthony cuman masih muter-muter doang, sama Højlund finishingnya masih kurang lah. Kayaknya dia ini masih perlu harus nyari ruang kosong untuk mendapatkan gol-golnya itu, karena dia ya selalu dikawal ketat ya. Cuman itu bukan alasan untuk seorang striker nggak bisa nyetak gol. Nah, gue kemarin sempat bilang, lakukanlah perubahan, kayak jangan terlalu maksa Amrabat untuk bermain di back kiri, coba pakai Dalot di kiri ataupun Lindelof di kanan. Dan sekarang pun dilakukan ya, walaupun posisinya tertukar, it's okay. Dan gue kemarin mengatakan untuk memasukkan McTominay di awal-awal, beri kesempatan, dan dia nyetak gol kan. Dia baru 2 match sudah 3 gol loh. Istilahnya emang bapuk banget di lini depannya. Mungkin ya itu aja bahasan tentang pertandingan semalam. Masih ada kekurangan PR bagi MU, bagaimana cara mempertahankan keunggulan, dan PR di lini depan kenapa bisa bapuk gitu ya. Dan next match kita akan melawan Copenhagen. Nah, ini pertandingan krusial banget, MU harus menang kalau mau menjaga asa ke 16 besar ya. Ya lu juga kalau mau ke UEL juga harus menang lah, ngalahin Copenhagen. Kapan lagi? Terakhir lawan Munchen kan susah dapat poin. Kalau kita bisa menang, kita punya poin 3, terus ya kemungkinan Galatasaray akan kalah oleh Munchen. Jadi kita cuma selisih 1 poin doang dengan Galatasaray. Ya, itu kemungkinan besarnya ya. Kita juga nggak boleh ngeremehin Copenhagen. Ya kita harus bermain lepas ya. Dan karena Casemiro nggak ada, kemungkinan ya startingnya hampir sama kayak semalam, yaitu masang McTominay dan Amrabat. Dan mungkin di babak kedua McTominay diganti oleh Eriksen. Udah itu aja ya. Terima kasih. Thanks for watching.